Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfi Febranti dari kelas 2019A dengan NPM 719412028. Saya akan membaca tentang resum dari mata kuliah Hukum Jaminan yang diberikan oleh Bapak Imam Rofiki SHMKN sebagai tugas UAS semester ganjil, yang dimana sebagai berikut. Pengertian jaminan adalah sesuatu benda yang dijadikan sebagai tanggungan dari suatu pinjaman uang. Pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum antara pemberi dan penerima jaminan dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Asas dalam hukum jaminan ada 5. Jaminan terbagi menjadi 2, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terbagi menjadi 2, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Perjanjian kebendaan dibagi menjadi 2, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Gadai diatur dalam buku 2 BW, yaitu pasal 1150 sampai 1160. Gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Timbulnya hak gadai adalah karena perjanjian. Objek benda yang digadaikan adalah benda bergerak berwujud kecuali kapal yang terdaftar pada register kapal dan benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak-hak. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang. Hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawah. Surat-surat piutang adalah surat piutang atas nama, surat piutang atas bawah atau kepada pembawa, surat piutang kepada pengganti, dan atas tunjuk. Sifat gadai adalah hak absolut, right de suite, right de preference, dan hak menggugat. Hak penerima gadai adalah menerima angsuran pokok, pinjaman, dan bunga sesuai jangka waktu yang ditentukan, menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak menunjukkan kewajibannya. Kewajiban penerima gadai tercantum dalam pasal 1154, 1156, dan 1157 KUH Perdata. Hak pemberi gadai adalah menerima uang gadai dari penerima gadai. Berhak atas barang gadai bila hutang pokok, bunga, dan biaya lain tidak lunas. Berhak menuntut ke pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutangnya. Kewajiban pemberi gadai adalah menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai, serta membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai. Hapusnya gadai menurut pasal 152 KUH Perdata adalah barang gadai hapus dari kekuasaan pemegang gadai, barang gadai hilang atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai. Penyebab pelelangan jaminan adalah kondisi ekonomi nasabah yang rendah, usaha nasabah bangkrut, kredit yang diterima disalahgunakan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengaturan hak jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Karakter jaminan fidusia adalah memberikan kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur yang mendahului terhadap kreditur lainnya, mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada. 3. Memenuhi asas spesialitas dan publitas. 4. Mudah dan pasti pelaksanaannya. Subjek fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya seperti yang tercantum dalam pasal 1.44 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Konstruksi yuridis fidusia adalah fase pertama adalah perjanjian obligator, fase kedua adalah perjanjian kebendaan, fase ketiga adalah perjanjian pinjam pakai. Berakhirnya hak jaminan fidusia menurut pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah dengan hapusnya hak jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Eksekusi jaminan fidusia menurut pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hipotek adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang timbul karena perjanjian, yaitu suatu bentuk jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu. Asas-asas hipotek adalah publisitas dan spesialitas. Janji-janji hipotek adalah janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri, janji tentang hak, janji tentang asuransi, janji untuk tidak dibersihkan.
Peralihan hipotek adalah peralihan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Hapusnya hipotek tercantum pada pasal 1209 KUH Perdata. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Objek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Subjek hak tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan. Asas-asas hak tanggungan tercantum dalam pasal UHT pasal 1131 sampai 1138. Janji-janji dalam hak tanggungan tercantum dalam pasal 11 ayat 2 UHT. Hapusnya hak tanggungan adalah karena hutang yang dijaminkan lunas, pelepasan hak oleh pemegang hak tanggungan, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah yang diberikan hak tanggungan. Demikian resum yang saya buat dari materi hukum jaminan, kurang lebihnya. Sekian dan terima kasih.